Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Joven dari kelas RPL 11 dan di sini saya akan mereview salah satu aplikasi saya yaitu Sistem Informasi Akademik Mahasiswa. Nah, jadi di sini kita benar-benar start from the awal banget ya. Jadi cuma ada satu role aja yang muncul yaitu super adminnya. Nah, kita login dulu. Karena ini adalah sebuah sistem informasi akademik, pembuatan user itu dilakukan oleh super adminnya atau disetting sama admin akademiknya istilahnya gitu ya. Karena kan nggak ada yang namanya kayak daftar lagi, daftar ini, daftar itu enggak. Itu di sistem yang berbeda lagi. Ini khusus sistem yang benar-benar tekniknya aja, teknikal dalamnya aja. Kita review sedikit dulu. Untuk di dashboard itu tampilannya seperti ini. Dia bisa nengok status KRS-nya gimana, ada yang draft, ada yang final. Status KRS ini apa? KRS ini adalah ini. Nah, KRS itu nantinya adalah isi dari jadwal selama eh, satu semester itu, ya. Nah, baru ada jadwal kuliah ya di sini ya. Ini belum ada. Benar-benar kosong. Kita start nanti. Nah, terus sekarang kerjaan super admin ngapain dulu? Yaitu adalah kelola user dulu. Itu yang kita butuhkan ya. Nah, di sini saya nambahin dua tadi, dosen demo sama mahasiswa demo. Selanjutnya kita nambahin dua role yang paling dibutuhkan yaitu admin akademik. Ya, emailnya kita buat ini aja. Password, misalkan kita buat password aja juga. Ini konfirmasi password jangan lupa. Nah, baru kita pilih role-nya jadi admin akademik dan statusnya aktif. Simpan user. Oke, done ya. Nah, selanjutnya kita tambah lagi. Saya mau hmm, si admin keuangan. Nah, emailnya admin, nih, passwordnya juga password, dan juga password. Role-nya kita buat beneran admin keuangan. Done. Oops, salah nih. Itu yang terjadi kalau misalkan password fitnya nggak match ya. Ada kayak kesalahan. Oke, done. Nah, sip. Nah, baru selanjutnya itu, nih, kita lanjut ya. Nah, yaitu kita ke admin akademik dulu. Kita logout sekarang. Oke. Nah, baru kita masuk ke admin akademik. Kenapa saya login ke admin akademik? Karena dia yang ini kita masuk dulu bentar. Nah, nanti dia itu bisa masukin fakultas. Nah, yang paling pertama yang harus dia masukkan adalah pasti fakultas. Fakultas ini apa? Fakultas ini kan kayak jurusan ya istilahnya. Nah, kita buat dulu misalkan ini Fakultas Ilmu Komputer. Ini garis besarnya ya, ingat ya. Baru prodinya gimana? Nah, prodinya itu tergantung dengan fakultasnya. Nih, misalkan saya lihat dulu ya. Nah, ini kita berbuat from the start ini demo itu karena supaya dia itu minimal dia bisa muncul dulu tadi. Maksudnya nggak ada error. Nah, kita coba ya. Ini udah muncul Fakultas Ilmu Komputer. Sekarang prodi itu gimana? Misalkan saya mau tambah prodi. Nama prodinya apa dulu? Misalkan saya mau buat. Tadi kan itu dia Fakultas Ilmu Komputer. Berarti kita tambahkan di sini sistem informasi. Fakultasnya apa? Fakultasnya Ilmu Komputer. Simpan. Gitu. Baru kita isi mata kuliahnya. Di mata kuliah eh, tadi sistem informasi ada apa aja? Udah kita tambahin. Misalkan kodenya apa? 01 kode mata kuliahnya. Ini kode ya. Atau misalkan kita buat nih. Ini kan kodenya. Berarti kita buat SI1 misalkan. SI-1. Nah, nama mata kuliahnya apa? Nah, misalkan di sistem informatika itu kita belajar apa aja? Misalkan pemrograman. SKS-nya berapa? Kita bisa pilih. Misalkan kita mau 6. Atau mungkin mau 8 deh. Bisa nggak? Ini semester berapa? Ini semester 1 misalkan. Jangan lupa kalian pilih prodi. Di sini saya pilih sistem informatika. Kita simpan. Nah, di sini saya udah atur sebelumnya kalau SKS-nya itu nggak boleh lebih dari 6 di
dalam di satu mata kuliah. Ya, karena itu nggak mungkin dan umumnya 6 aja, paling max. Jadi kita isi 6. Oke, sudah ya. Selanjutnya, kita buat jadwalnya. Nah, cara kita membuat jadwal adalah kita harus pilih mata kuliahnya, pilih dosennya. Nah, ini kenapa tadi harus ada dosennya dulu ya. Saya buat dosen demo dulu kebetulan. Nah, misalkan dia tiap hari Senin dari jam berapa nih? Saya mau dia dari jam 00, mana nih? Jangan 00 deh. Coba misalkan dari jam 9.30 mana nih? Sampai misalkan saya mau buat 10. Jam 11 deh, jam 11. Jam 11.00. Betul? Nah, ruangannya apa? Misalkan ruangan lab komputer. Kita pilih tahun akademiknya. Nah, ini ada tahun akademiknya. Kita simpan. Nah, lanjut lagi ke jabatan dosen. Nah, sesuai dengan dosen kita tadi, kita tuh bisa ngedit dosennya ini jabatannya apa. Maukah dia dosen pengampu kah, ketua prodi atau kepala prodi, sekretaris kayak kaprodi, dekan, wakil dekan, koordinator mata kuliah, dosen pengampu, dosen pembimbing akademik, rektor, wakil rektor. Itu terserah itu mau edit apa. Nah, terus kita bisa buat periodenya. Jadi kita buat periode, oh si dosen ini menjadi rektor dari periode apa sampai periode apa. Karena itu berganti-ganti dan mereka ada jurusannya sendiri. Ada waktunya sendiri, sorry. Nah, ini ada status KRS. Nah, status KRS ini nantinya muncul ketika kita udah ngebuat ya. Ketika si mahasiswa nanti udah mau mendapatkan nilainya. Nah, inilah tadi periode KRS ya. Nah, nanti ini kita belum buka nih KRS ya, dibuka dari kapan sampai kapan ini nanti kita buka. Atau kita buka sekarang aja. Nah, karena kita kan nanti mau ke mahasiswanya nih. Enggak. Kita buka dari today sampai kita buat jam 1.07 aja apa. Oke, dan kita simpan. The KRS field must be the date before. Oh ya, oke. Oke, kita buat today dan sampai besok aja kita buat. Nah, dan ya. Baru kita monitoring KRS-nya. Ini belum ada kata KRS juga karena belum ada yang muncul. Dan ini kita bisa nengok nilai mahasiswa dan kita bisa nengok hasil evaluasi dosen yang dilakuin oleh mahasiswa sebelum mereka bisa mendapatkan nilainya. Nah, ini ada mode gelap ya. Tem. Nah, lanjut lagi. Yaitu kita ke admin keuangan. Password. Yes. Nah, jadi di sini dia tuh bisa tambah tagihan UKT. Saya pilih mahasiswa demonya. Saya pilih tahun akademik, saya buat misalkan jumlah yang harus dibayarkan adalah astaga 2 juta ya. Kita simpan tagihannya. Baru di sini ada validasi pembayaran. Ketika nanti mahasiswa udah membayar, apakah dia sudah membayar atau enggak? Ini langsung tervalidasi. Misalkan nih, saya pilih tagihannya dia. Terus saya pilih hari ini jumlah bayarnya misalkan 1 juta dan kita buat misalkan transfer. Ya, cash ke apa ke cash transfer. Nah, bukti bayarnya misalkan dari nomornya itu berapa sebagai bukti misalkan 12 ini. Nah, simpan pembayaran. Nah, artinya dia sudah membayar 1 juta. Nah, terbayar 1 juta kan langsung di sini kan. Nah, begitu juga sama monitoring pembayaran kita udah tengok statusnya udah sebagian dibayar dan laporan keuangan langsung muncul kalau misalkan ada total tagihan 2 juta, total pembayaran ada 1 juta, sisa tagihannya berapa. Admin keuangan bisa nengok itu semua. Nah, lanjut. Kita ke mahasiswa demonya. Berhubung saya lupa nama Gmailnya ya, bentar ya. Kita cari dulu user. Nah, ini kita copy dulu. Nah, baru kita masukin passwordnya. Password. Nah, jadi di sini itu
udah ada nih status mahasiswanya aktif, periode KRS-nya udah aktif, tapi Windows KRS-nya belum dibuka, UKT-nya juga belum lunas. Artinya apa? UKT-nya harus dilunaskan dulu dan Windows KRS harus dibuka oleh admin. Nah, berarti kita harus nunggu, baru kita bisa simpan. Nah, di sini kita bisa nengok jadwal kuliahnya, profil mahasiswanya belum ada ya, nilainya belum, transkripnya belum, tagihan dan pembayarannya ada. Evaluasi desain juga belum. Kenapa KRS-nya belum? Nah, berarti kita ngapain? Artinya gini, pertama kita harus tahu apakah mahasiswa ini statusnya aktif atau enggak. Kalau statusnya aktif, berarti kan dia boleh eh, melanjutkan kuliahnya. Maksudnya status aktif ini misalkan gini, kan kadang ada mahasiswa yang di DO, ada yang mahasiswa cuti dan lain-lain, apakah itu bisa masuk KRS atau enggak, maksudnya bisa milih KRS atau enggak, nah itu kan nggak bisa ya. Nah terus ada periode KRS aktif, ini artinya generate otomatis, jadi periodenya itu muncul ketika si admin akademik sudah berhasil membuka dan udah ngisi semuanya dan automatic terpilih sesuai dengan SKS minimal ya, dan tidak boleh lebih dari maksimal SKS semester ini. Baru tidak ada, tidak boleh bentrok jadwal dan prasyarat prasyarat terpenuhi. Nah, makanya kita harus lunasin dulu UKT-nya. Kalau enggak kita nggak bisa munculin kan. Nah, berarti kita ke admin keuangan dulu. Nah, baru kita ngapain di admin keuangan? Kita bayarkan uangnya. Nih, kita tambah validasi pembayaran, kita pilih. Nah, kita buat 1 juta lagi. 1 juta. Oke, pas. Nah, misalkan ini bukti transfernya di sini. Oh, oke, oke. Berarti ini, ya, kita harus sengketa dulu bentar. Nah, baru kita set menunggu. Nah, kita tambah validasi pembayaran dulu. Kita jangan buat di tanggal yang sama ya. 3, 1, 2, 3. Kita buatkan cash. Kita simpan. Done ya. Berarti artinya apa? Tagihannya harusnya sudah finish. Nah, done kan? Sudah lunas. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita kan admin akademik. Kita buka dulu KRS-nya tadi. Artinya apakah dia udah bisa kayak KRS atau enggak gitu loh. Nah, di sini em, nah ini kita udah aktif buatnya. Nah, berarti harusnya kita udah bisa melihat kalau misalkan si apa sih namanya? User tadi itu udah bisa generate KRS-nya. Mahasiswa tadi. Kita coba. Windows KRS dibuka admin akademik. Oh, iya iya belum belum. Sabar sabar. Kita balik ke admin akademik, masuk ke password. Nah, baru bentar kita cari dulu kelola master akademik KRS, kontrol periode KRS, monitoring KRS. Ini kok nggak muncul ya? Sistem informasi periodenya semua status kita. Kenapa tidak muncul di sini mahasiswanya? Hmm, sebentar ada kesalahan teknis di sini.
Oh, wait, bentar, bentar. Mana nih mahasiswa tadi? Ini dia, oh, sepertinya di sini adalah semester 2025. Ya, itu dia masalahnya. Artinya kita harus membuat semester 2025 terlebih dahulu. Saya baru nge lagi di atasnya. Nah, kita coba lagi balik ke sini. Lalu kita buat di periode KRS. Kita buat tahun akademik. Bentar. Nah, dikit lagi balik dulu. Bentar. Ada yang salah. Nah, akhirnya bisa. Nah, jadi dia di sini tuh bisa simpan draft KRS-nya. Misalkan nih saya mau pilih, terus saya simpan sebagai draft. Atau misalkan saya mau generate otomatis juga bisa langsung. Done. Nah, di KRS ini langsung kasih tahu, oh ini dia jadwal kuliahnya, oh ini dosennya, ini nilai KHS-nya apakah udah bisa atau belum. Ya, kita tengok nih di admin akademiknya. Nah, ini kita tengok di monitoring KRS-nya siswa ini. Nah, dia udah ready. KRS-nya udah ready. Sekarang apa sih yang harus kita lakukan adalah sekarang fungsi dosen apa sih? Nah, untuk kita tahu fungsi si dosen, makanya kita login dulu sebagai ini, baru kita login password lagi. Nah, sekarang anggap aja kita udah berhasil mengeluarkan hasil studinya. Ya. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita evaluasi dosennya. Kejelasannya 5, interaksinya oh dia jelas banget nih, misalkan jelas astaga. Kejelasannya berapa, misalkan 5. Terus misalkan oh dia jelas banget sih ngejelasinnya, terus disiplin nggak, kadang kurang sih, mungkin dia suka nggak masuk. Dosen ini the best, kirim. Nah, sudah nih, kalau sudah artinya dosennya itu, ntar kita balik ke dosen. em, Password. Nah, artinya si dosen ini dia udah bisa input nilai. Kenapa? Karena dia sudah dinilai. Sekarang dia input nilainya gimana? Dia input nilainya. Tugasnya, oh bagus 4. UTS-nya 3,8. UAS-nya, aduh UAS-nya agak kurang nih 3,5. Kehadirannya misalkan dia 3,9, hampir pas. Kita simpan. Nah, dan kan 3,77. Nah, sekarang kita balik lagi ke si mahasiswa ini tadi. Nah, sekarang si mahasiswanya udah bisa nih melihat nilai dia. Mana nih? Oh, belum ya? Bentar. Eh, nah, ini dia nilainya. Dia udah bisa nengok nih. Wah, nilai saya segini ternyata 37, 3,77. Nah, udah keren nih ternyata. Ternyata salah ya. Ini harusnya nilainya paling tinggi itu 10. Makanya dia dikasih E ya.
Salah salah salah, anggap aja gitu. Nah, udah sih, itu aja untuk cara penggunaan aplikasi saya di yang kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.